Sarana akomodasi pariwisata ternyata berkembang sedemikian rupa dari masa ke masa. Dari berbagai jenis hotel, homestay, hingga villa, dan belakangan yang mulai menarik perhatian adalah glamping. Glamping menurut sementara orang berasal dari kata glamour camping alias camping mewah. Salah satu sarana glamping yang lagi ngetren di Bali adalah Taman Danau Camp yang berlokasi di pinggiran Danau Beratan, Bedugul, sekitar 50 km dari Denpasar atau sekitar 2,5 jam dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kendaraan bermotor. Di Danau Beratan inilah tempat di mana ikon pariwisata Bali, yaitu Pura Ulun Danu yang eksotis itu berada. Glamping Taman Danau Camp saat akhir pekan dan hari libur sering dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan untuk sekedar menghirup udara segar pegunungan sambil menikmati keindahan danau di tengah nuansa alam yang menghijau di sekitarnya. Mereka yang biasa menginap di hotel maupun di villa pun nampaknya ingin pula menikmati sensasi keindahan berkemah di pinggir danau yang permai itu. Dekat dan mendekat ke alam rupanya merupakan kebutuhan tersendiri bagi siapapun yang ingin bercengkrama dengan keelokan alam yang membentang di hadapannya. Kebutuhan untuk mendekat kepada alam itulah yang rupanya direspon oleh 3 orang petani sayur yang selama ini mengelola lahan pertaniannya di pinggiran Danau Beratan, Bedugul, Bali. Ketiga orang petani itu yang kemudian mendirikan Taman Danau Camp adalah Wayan Budiati bersama suami dan seorang kerabatnya. Kita awal mulanya dulu bikin jalan, tapi jalan itu maunya kita cuma pakai pertanian, lahan pertanian dulu. Kita kan sering-sering nanam kentang, waktu kita beli pupuk biar lebih gampang. Terus gitu, ya masa pandemi kan Pak, itu Maret, pandemi, bapak-bapaknya ada kerjaan, kita dulunya kan nyari sayur, terus ada kerjaan, ginilah kita bapak-bapaknya tanemin rumput aja lah, gitu awal mulanya. Terus gitu, udah ada jalan, ada sih dari orang-orang datang, Pak pakai tempat apa ini, gitu awal dulu. Nggak, kita bikin pakai lahan sendiri aja, gimana kalau tempat camping atau tempat piknik gitulah dari orang-orang. Dari situ lah, tuh Pak, di situ, ya oke dah, tanemin rumput dulu, tanemin bunga segala macem. Tuh, padahal dari awal enggak sih Pak, makanya gini, maksudnya tataannya itu enggak sih kita gambar gitu, enggak sih Pak. Bapaknya enggak ada gambar, maksudnya mau bikin gini-gini enggak. Soalnya dari awal kan memang kita gini fokus ke pertanian aja gitu. Kalau untuk glampingnya, ya kita kan ada yang nawarin, oh ini coba-coba di sini. Kita coba glamping 3 dulu karena kita belum punya biaya. Kita kan dari nol ini. Terus itu udah punya 3, tambah 2 lagi, jadi kita punya 7 glamping gitu loh Pak. Sehingga seluruhnya sekarang ini glampingnya ada 7. Habis itu kita berhenti dulu, rehat dulu. Habis itu kita giniin biaya dulu. Habis itu punya ide bapaknya lagi mau bikin lumbung yang ada kamar mandi dalamnya itu. Berjenjang lah Pak gitu, ndak langsung. Orang kita biayanya kan dari lubang tutup lubang lah dari sini. Ternyata, sebagaimana disampaikan Wayan Budiati, kondisi pandemi COVID-19 membawa hikmah tersendiri bagi petani sayur itu dengan dioperasikannya glamping Taman Danau Camp yang mereka buat dan kini mulai banyak menarik minat wisatawan itu. Mengenai spesifikasi sarana glamping dan harga sewanya, Wayan Budiati menjelaskan. Untuk camping groundnya kita dari harga 165, itu yang alas kasur Palembang, terus ada yang 220 yang spon. Itu kapasitas 3-4 orang. Ada juga yang harga 400.000, 300.000, itu kapasitasnya beda-beda Pak. Terus untuk glampingnya itu tergantung hari juga Pak. Kalau Jumat Sabtu
Di weekendnya kita ambil harga 330 untuk glamping. 330 ya, glampingnya itu sudah include breakfast. Terus kalau lumbungnya kita punya 2 tipe, ada yang single, ada yang twin. Yang singlenya itu kita kasih harga 440, yang twinnya 550. Udah include breakfast dah itu, Pak. Mengenai sarana wahana olahraga air yang ada, Wayan Budiati menuturkan, untuk wahana yang ada di danau, kita punya kano, ada sepeda air, ada boat, juga ada jukung, Pak. Itu ya wahana yang di air. Untuk kanonya 50.000 untuk 2 orang, itu sudah 30 menit udah capek dah itu, Pak. Terus sama sepeda airnya juga 30.000 untuk 2 orang selama 30 menit. Kalau boatnya 150.000 satu putaran 5 orang. Kalau jukungnya 5 orang 70.000. Bagus tentunya, manakala wisatawan yang ingin menginap dengan menikmati keindahan Danau Beratan di Bedugul yang berhawa dingin itu, bersiap dengan membawa pakaian hangat. Glamping Taman Danu Camp cocok juga dimanfaatkan untuk kegiatan outbound. Sekitar 20 orang ibu-ibu dari suatu kelompok pengajian di Denpasar melakukan kegiatan outbound dengan menginap di Taman Danu Camp. Kegiatan ini mengingatkan saya saat remaja sebagai siswa SMA yang waktu itu berkemah bersama teman-teman, kata Ibu Muda Wamah, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Mut oleh teman-temannya. Kesan-kesan waktu glamping di Taman Danu Bedugul. Tempatnya sangat asik, di pinggir danau, mengingatkan kita waktu masih SMA dulu. Waktu masih suka berkemah dengan teman-teman, rasanya jiwa muda itu keluar lagi gitu. Nggak inget kalau udah punya cucu-cucu, rasanya kalau udah glamping sama teman-teman around. Kayaknya perlu kita kita jadwalkan untuk setiap 2 atau 3 bulan sekali, biar semangat kita itu jadi kembali selalu muda. Rupanya tidak hanya Mbak Mut yang ingin kegiatan berkemah di glamping itu dijadwalkan secara rutin. Seorang temannya, yaitu Evi Jamilah, juga menginginkan hal yang sama. Evi, ibu 3 anak, menegaskan betapa pentingnya apa yang dia sebut sebagai me time atau waktu yang hanya untukku di tengah kesibukannya mengurus anak-anak dan suaminya. Di Taman Danu Glamping, wow, sangat menyenangkan. Itu salah satu pengalaman dan momen yang tak terlupakan. Rasanya amazing banget sih ya. Amazingnya ada gimana ya? Perasaannya campur aduk antara kewajiban yang biasanya dilakukan pada saat itu. Saya merasa saya juga butuh me time gitu bersama teman-teman. Pada saat itu juga ya suami mengizinkan ya, alhamdulillah seperti itu. Dengan menginap di glamping yang ada di pinggiran Danau Beratan, selain dapat memuaskan Anda yang ingin berolahraga air di danau, juga bisa memenuhi hasrat Anda yang ingin hiking, menjelajahi kawasan perbukitan di sekitar Danau Beratan yang indah itu. Saat menginap di glamping, sejumlah orang ada yang membawa kompor gas kecil agar bisa leluasa membuat kopi atau teh kesukaannya. Sedangkan urusan makan sebenarnya tidak perlu khawatir, sebab di sekitar Danau Beratan, aneka warung makan siap melayani Anda dengan beragam jenis makanan dari berbagai daerah. Selain masakan khas Bali, ada warung yang menyediakan sate gulai Madura, masakan taliwang dari Nusa Tenggara Barat, dan beragam masakan lainnya. Bagi yang muslim, saat menginap di glamping, bisa melaksanakan sholat 3 zebo yang ada, atau
sholat berjamaah di halaman perkemahan dengan menggelar tikar atau terpal. Sedangkan bagi yang ingin memperkenalkan beragam tanaman pertanian untuk anak-anaknya, di sekitar glamping Taman Danu Camp juga terhampar lahan pertanian dengan berbagai tanaman, termasuk strawberry. Bisa membeli dengan memetik sendiri di kebun-kebun yang ada. Glamping memang tren baru dalam dunia pariwisata kita yang nampaknya akan terus berkembang di masa-masa mendatang.